Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani kiram wa akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih berjumpa, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan sehat, kita masih mampu untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat asar secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala selalu membutuhkan yang namanya kesabaran. Sabar dalam semua keadaan. Karena bersabar itu merupakan sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban bagi kita seorang hamba, berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' atau kesepakatan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil. Bukan kalimat yang umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena kalau semua manusia berarti masih umum. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu, kata Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, mereka diperintahkan
agar bersabar di atas agama mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk mereka, yaitu agama Islam. Jangan sampai mereka meninggalkan agama ini dengan sebab senang atau susah, menderita atau sejahtera, sehingga mereka bisa mati dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri, yaitu orang Islam. Dan agar mereka menambah kesabaran menghadapi musuh-musuh yang menyembunyikan agama mereka. Ini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran ayat yang ke-200. Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan orang yang beriman agar teguh di atas ketaatan kepada Rabb-Nya, meninggalkan kemaksiatan yang kemungkinan dia mampu untuk melakukannya, dan dia harus ridho terhadap ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan mengalahkan musuh dengan kesabaran. Jangan sampai musuh lebih sabar dan lebih tahan daripada orang-orang yang beriman. Allah juga memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bersiap siaga di perbatasan negeri untuk menjaga daerah Islam dan menolak penyerangan orang-orang kafir. Ribat ini sebuah amalan yang besar. Ribat itu orang yang berjaga di perbatasan. Ini saudara-saudara kita yang bekerja di bagian TNI ya. Ini bisa bernilai pahala kalau dia niatkan menjaga perbatasan untuk melindungi kaum muslimin. Bahkan dalam sebuah riwayat, mata mereka tidak akan menyentuh api neraka. Orang yang menjaga perbatasan itu untuk melindungi kaum muslimin. Dan kesabaran ini, ini memiliki kedudukan yang sangat besar dalam agama ini. Kesabaran ini memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran itu sebanyak 90 kali. Allah menyebutkan tentang sabar itu sebanyak 90 kali. Dan menyebutkan berbagai kebaikan yang banyak ya, dan derajat yang tinggi sebagai buah kesabaran itu sendiri ya, karena sabar itu berat tapi balasannya juga besar. Kita kehilangan benda misalnya, atau kehilangan barang yang kita sangat membutuhkan, atau kita kehilangan anak baru lahir meninggal. Wah, ini kita menunggunya 9 bulan 9 bulan 10 hari habis lahir meninggal, pasti sangat sedih, wajar. Tapi kalau kita bersabar, maka balasannya tak terhingga. Nanti insya Allah kita bahas ya. Karena semua pahala itu ditentukan kadarnya, kecuali sabar. Sabar ini pahalanya tidak ditentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul
ya ibadiyalladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu sangatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pahala untuk orang yang bersabar ini tanpa batas. Selagi mereka mau bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena kita sering diuji ya, sering diuji dengan rasa takut. Takut kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya dalam kitab Tauhid kalau nggak salah. Ada yang takut yang dibolehkan dan ada takut yang tidak dibolehkan. Takut tabi'i yang bawaan dari apa ya? Dari diri kita. Takut kepada binatang buas, takut kepada begal yang bawa senjata, itu manusiawi. Tapi kalau takut sama hantu, takut kemiskinan, wah nanti kalau punya anak gimana, nanti kita banyak anak nanti semakin susah, biaya sekolah mahal, nanti mau kasih makan apa, ya ini nggak boleh. Kemudian dengan sedikit kelaparan, rasa lapar, takut lapar kita, dan diuji dengan kurangnya buah-buahan, yaitu makanan. Kalau kita bersabar, Allah akan berikan pahala yang besar. Kadang kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, yang sampai dia menyebutkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Tapi kehidupannya masih kayak gini aja. Ya memang rezeki yang Allah berikan itu segitu. Rezeki yang Allah berikan ya sebatas itu. Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Tapi kalau kita bersabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan pahala yang besar. Karena ikhwah, konsepnya dalam kita mencari rezeki itu bukan apa ya?
banting tulang ya. Tapi kuncinya hanya bertakwa kepada Allah dengan ikhtiar yang benar. Apa makna tawakal? Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kemudian dibarengi dengan ikhtiar yang benar. Ikhtiarnya apa? Ya kerja di tempat yang halal, berdagang dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kalau kita dapat rezekinya segitu, berarti Allah tetapkan hanya segitu. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Karena sabar, pendapat Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala, maknanya adalah menahan jiwa. Sabar adalah menahan jiwa agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ketaatan terus-menerus. Menjaga ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Memperhatikannya dengan cara yang ikhlas. Memperbaiki ketaatan dengan ilmu. Dan mencegah jiwa dari perbuatan maksiat. Serta menguatkan jiwa agar senantiasa tegar dalam menghadapi gempuran syahwat. Dan kita mencoba berusaha melawan hawa nafsu serta ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keluh kesah. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, tidak boleh mengeluh, ikhwah. Apalagi ngeluh sama manusia, buat apa? Kalau kita mau minta sama Allah. Kita punya kebutuhan, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Walaupun ada syarat ya. Syarat yang membolehkan kita untuk minta kepada makhluk. Dulu pernah kita pelajari ya. Syarat kita boleh minta kepada makhluk. Yang pertama apa? Dia hadir. Kemudian mampu. Dan yang ketiga dia hidup. Kita nggak punya sesuatu untuk dimakan. Misalnya contoh, kita minta sama saudara kita, minta makan, minta ditraktir nasi serba 10.000 misalnya. Itu contoh ya. Ya kita nggak punya uang sama sekali. Kira-kira dia mampu nggak? Mampu 10.000. Dia hidup nggak? Dia hidup. Dia hadir nggak di hadapan kita? Dia hadir. Maka boleh kita untuk memintanya. Tapi usahakan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah dulu, baru kita ikhtiar kepada makhluk. Kalau kita langsung meminta kepada makhluk ya bakal pusing gitu ya, kawan. Syekh melanjutkan ya. Sabar itu ada 3 bagian. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kepada ketaatan Allah, kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama itu lebih mudah. Sabar dalam ketaatan itu lebih mudah daripada sabar dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita melawannya ini?
melawan atau sabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar di atas takdir. Di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mungkin kita ada gangguan nih dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka. Dan kita harus bersabar. Jadi tingkatan sabar tadi ada berapa? 3. Sabar kepada ketaatan kepada Allah, sabar kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bersabar dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Bersabar terhadap takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala lakukan lewat tangan-tangan makhluknya, sebagian hamba-hambanya, yaitu dengan gangguan, dengan perbuatan yang melampaui batas. Kita harus bersabar. Bismillah. Yang pertama, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Surat Al-Insan ayat 23 dan 24. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan dia yang patut disembah? Ini tantangan agar kita mencari tahu bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sulit ya, untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk laki-laki ya, berangkat ke masjid minimal berapa kali sehari? 5 kali ya. Ini kalau kita kalah sama syahwat kita, tentu kita lebih memilih di rumah. Kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah di sepertiga malam terakhir misalnya. Berat nggak kira-kira? Berat itu.
Kita untuk bermunajat minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir itu berat. Tapi memang harus dipaksakan. Karena hukum asal ibadah itu memang harus dipaksakan. Kita paksakan diri kita untuk melangkah ke masjid misalnya. Paksakan jiwa kita untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Ini bersabar dalam ketaatan. Karena ikhwah, Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda bahwasanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal atau perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Sedangkan neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang disukai. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Makanya kalau kita mau masuk surga ya berat. Kita diperintahkan untuk bersedekah. Tapi apa? Berat jiwa kita untuk mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Padahal Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tapi kita untuk bersabar mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, kaget dulu, berat. Padahal dia tahu bahwasanya setelah dia keluarkan hartanya, pasti akan Allah ganti. Ini contoh bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan kita membutuhkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Karena tabiat manusia itu berpaling dari ibadah. Karena ada ibadah yang tidak disukai disebabkan malas. Contohnya tadi apa? Sholat. Dan ibadah yang tidak disukai disebabkan bakhil, sedekah, zakat. Dan ada ibadah yang tidak disukai dengan sebab keduanya, yaitu jiwa dan harta. Seperti haji dan jihad. Berat dia mau ngeluarin uang mau pergi haji. Padahal dia mampu untuk bayar haji yang furoda ya. Mampu dia, tapi berat. Ayo beli kebun sawit dulu lah. Untuk investasi, kaget untuk anak. Kaget dulu naik haji. Tahun depan baik insya Allah. Nggak sempat lagi tahun depan, udah mati duluan. Padahal 250 juta, 300 juta tuh mampu dia, ada uangnya. Kemudian berjihad. Malas jiwanya, takut. Ini tidak sabar dia. Kalau seseorang itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan kesabaran dalam melakukan ketaatan. Cara bersabarnya ada 3. Yang pertama, keadaannya sebelum ibadah. Ketika kita bersabar sebelum kita melakukan ibadah, yaitu dengan cara meluruskan niat. Meluruskan niat. Kita harus ikhlas. Dan kesabaran dari noda-noda riya. Nah ini, dulu sudah pernah kita bahas tentang riya ya. Perkara yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW kepada yang bakal jatuh kepada umatnya, yaitu tentang riya.
Tapi kalau kita mau beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita kan ibadah biasa aja. Tidak perlu aja dilihat orang, aja takut riak, takut ini takut itu. Ini was-was syaitan nih, dia yang tadinya mau sholat duha, contoh ya, ini contoh ya. Dia di kantor nih, mau sholat duha, nggak jadi. Kenapa nggak jadi sholat duha? Takut riya. Nah ini nggak boleh. Jadi harus memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ya, keadaan pada saat beribadah. Yaitu dia tidak lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla pada saat dia beribadah. Dan tidak bermalas-malasan dalam melakukan adab dan sunnah-sunnahnya. Kemudian dia menyertakan kesabaran sampai selesai dari amalannya. Kadang kita malas melakukan adab-adab. Adab beda dengan akhlak ya. Walaupun sering digandengkan adab pelajaran, adab akhlak ya. Kalau akhlak itu yang murni dari diri kita. Kalau adab itu sesuatu yang bisa dipelajari. Contohnya apa? Adab makan, adab minum, adab berkendara, adab tidur. Ini bisa dipelajari. Tapi terkadang kita malas. Udah tahu nih, mau tidur itu adabnya wudhu dulu. Sunnah-sunnahnya itu wudhu dulu. Berzikir, tapi malas. Lebih enak main HP. Main HP sampai ketiduran. Ini nggak bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sedikit mengalahkan rasa malas kita, udah ngantuk nih, belum wudhu. Berdiri ke belakang wudhu. Kemudian berzikir sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Adab berkendara, baca doa naik kendaraan ya. Kemudian mengucapkan salam ya, ketika bertemu dengan kaum muslimin. Ini adab. Bisa dilakukan, tapi dia malas. Temu saudara kita mengucapkan salam ya. Kadang kita juga ketika jalan kaki misalnya, ini salam hanya kepada yang dia kenal. Salam pada yang dia kenal. Ada Pak Ustaz salam, ngapo? Kita tidak tahu dia muslim apa bukan. Itu urusan nanti ya. Yang penting kita tinggal di negara mayoritas kaum muslimin ya. Kalau usahakan kalau ketemu orang itu mengucapkan salam. Anak lah sering mengucapkan salam tapi tidak dibalasnya. Itu urusan dia sama Allah. Karena mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Perihal dia mau balas apa enggak salam kita itu urusan dia sama Allah. Ya, kita harus bersabar, ikhwan. Kita harus bersabar dalam melakukan ketaatan. Ya. Usahakan jangan bermalas-malasan. Ya. Belum tahu adab-adab tidur, cari tahu. Belum tahu adab-adab makan, cari tahu adab-adab makan. Praktekkan. Pasti hidup lebih mudah. Jangan sampai kita celana sudah naik, ya kan ikhwan, jenggot sudah panjang, tapi kalau diajak makan sama temen-temennya lagi makan bersama, wah tangannya kemana-mana nih makan. Makan pakai tangan kiri ini nggak boleh. Ini sesuatu yang bisa dipelajari. Kita harus bersabar. Kemudian keadaan setelah selesai dari amalan, yaitu bersabar, menahan diri dari menyebarkan amalan yang sudah kita lakukan. Bersabar dari menyebarkan amalan yang telah kita lakukan. Kalau kita mau beramal solih, beramal solih, kita sembunyikan. Seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita.
Tapi ada tanda kutip ya, tanda kutip. Misal kita punya lembaga sosial yang memang di situ dibutuhkan dokumentasi, maka nggak apa-apa kita share. Kita mau ngasih bantuan ya, wajahnya kita crop atau foto tangannya aja. Kadang kita juga menjaga perasaan kaum muslimin ya, kita bantu tapi kita foto wajahnya dimasukkan ke sosmed. Kadang juga kita pikir perasaan mereka. Cukup kita foto tangannya atau izin dulu, nanti wajahnya di blur ya, untuk menjaga privasi dia, nggak masalah. Tapi kalau untuk ke donatur pribadinya, donaturnya nggak apa disertakan dokumentasi. Ini karena menyalurkan titipan kaum muslimin. Ingat ya, bukan bantuan pribadi. Atau kita punya travel umroh misalnya. Punya travel umroh, ya sah-sah saja kalau kita foto mau mempromosikan dagangan kita. Ya jadi permasalahannya itu ketika kita pribadi ya, mengupload foto kita pribadi. Nah ini yang lebih baik dihindari kok. Lebih baik dihindari. Tujuannya apa? Misalnya foto di depan Ka'bah misalnya. Tujuannya untuk apa? Agar orang tahu, ya kan? Kecuali dia punya travel umroh. Ini boleh di-share, tapi kalau untuk pribadi lebih baik dihindari. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan pada perkara riya. Kita umroh 30 juta, 35 juta, hangus amalan kita. Berarti Ustaz tidak boleh foto, Ustaz? Boleh, siapa yang melarang untuk foto? Silakan. Mau banyak-banyak foto di Mekah, di Ka'bah, monggo silahkan. Tapi usahakan disimpan di galeri pribadi. Untuk kenang-kenangan sendiri tidak apa-apa. Ini disimpan di apa? Facebook. Captionnya apa? Numpang simpan. Atau ya intinya kalimat-kalimat yang menunjukkan dia mau nyimpan di Facebook lah. Atau di sosial media yang lain. Ini lebih baik dihindari. Kita sembunyikan amalan solih kita seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Dan usahakan ikhwan, kita harus punya satu amalan yang menjadi rahasia antara kita dan Allah. Kita punya amalan satu yang menjadi rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Punya amalan khusus, entah itu sholat sepertiga malam terakhir, entah itu puasa, dan nggak ada orang yang tahu kecuali kita. Anak istri kita pun nggak tahu kalau kita sholat malam misalnya. Ini punya amalan khusus. 10 hari nggak kelihatan kemana mas? Alhamdulillah kemarin dimudahkan oleh Allah untuk umroh. Ini kalau ditanya, ya jawab. Tapi kalau nggak ditanya, jangan ngasih tahu. Cuman 10 hari terakhir kemarin, aman kan? Nggak ketemu kita 10 hari kemarin. Aku umroh kemarin plus Turki. Ya itu apa? Kalau orang nggak nanya, ya nggak usah dikasih tahu. Ini untuk lebih kehati-hatian ya, untuk lebih kehati-hatian. Kita harus menyembunyikan amalan solih kita, ya, seperti kita menyembunyikan dosa. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, asal dari seluruh fitnah itu hanya disebabkan lebih mendahulukan, lebih mengutamakan pikiran daripada agama, dan lebih mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Yang pertama dalam sumber fitnah yaitu syubhat. Apa itu syubhat? Perkara yang belum jelas, samar-samar, abu-abu. Jadi, kalau ada sesuatu yang syubhat, lebih baik kita tinggalkan. Kita kerja nih, atau kita dapat proyek misalnya. Nggak tahu nih,
ini halal apa enggak ya? Bingung kita. Udah nanya sama ustadz sana sini, belum dapat jawaban yang pas. Kalau kita ragu, lebih baik apa? Ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Ini subhat. Apalagi uang-uang yang subhat. Ini lebih baik ditinggalkan. Dan fitnah syahwat, ikhwah, itu ditolak dengan kesabaran. Ditolak dengan kesabaran. Bersabar dari kemaksiatan yang mungkin kemaksiatan tersebut bisa kita lakukan. Kemaksiatan itu bisa kita lakukan, tapi kita diperintahkan untuk bersabar. Kadang berat, ikhwah. Berat bersabar dari kemaksiatan. Bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih mudah. Dan di antara ikhwan, di antara buah dari kesabaran atau pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersabar, yaitu Allah akan mengantarkan menuju kepada keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Imran ayat yang 200 tadi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Di sini Allah menggandengkan orang yang bersabar, bertakwa, pasti dia akan beruntung. Ini keberuntungan kita hanya di akhirat, ikhwah. Keberuntungan yang sebenarnya itu ketika kita menginjakkan kedua kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama, ikhwah. Kita bersabar di dunia ini tidak lama. Paling berapa sih umur? 63 tahun. 63 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Sampai 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun itu udah susah mau ngapa-ngapain. Umur 40-an itu udah persiapan lah. Udah persiapan. Walaupun yang namanya ajal itu tidak kenal usia ya. Ya karena kita hari ini sehat, tapi pulang ada yang kecelakaan, meninggal, ada yang dibunuh, padahal masih muda, masih sehat. Emang aja lah kita nggak tahu. Tapi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, umur umatku itu 60 sampai 63 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Maksudnya kalau lebih dari itu tuh bonus dan harus bersiap-siap. Dan keberuntungan yang sebenarnya itu ketika kita memasukkan, menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala bagi orang-orang yang bersabar itu akan dilipat gandakan dengan hitungan-hitungan yang tanpa batas. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu,
orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu sangat luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahalanya tanpa batas. Orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Ini sabar itu kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat untuk dijalani. Ada yang diuji dengan ekonominya, diuji dengan ekonominya pas-pasan, cukup dia untuk kehidupan sehari-hari cukup. Tapi keluarganya sehat, sama istrinya akur, anak-anaknya solih dan solihah, berbakti kepada orang tuanya. Ini lebih dari cukup, ikhwah. Lebih dari cukup. Ada orang yang diberikan nikmat rizki, uangnya banyak, asetnya banyak, hartanya banyak, tapi anaknya narkoba, sama istrinya nggak akur, berantem terus, nggak bahagia. Ada yang diuji dengan kesehatannya, uangnya banyak tapi sakit terus. Masih muda mungkin dia kerja ya kan, tapi udah umur sekian, uangnya udah banyak tapi dianya sakit. Ini ujian. Bisa nggak kita sabar dengan ketetapan Allah? Apalagi kita lagi di rumah sakit ya. Ini banyak sering kita temui. Orang yang uangnya banyak tapi sakit. Sabar nggak dia dengan takdirnya Allah ini? Ekonominya cukup, dianya sehat, tapi anaknya sakit, istrinya sakit. Sekali berobat ke luar negeri 30 juta, 40 juta, aduh. Harusnya uang itu bisa untuk ibadah, bisa untuk haji atau umroh, membangun masjid. Tapi Allah punya ketetapan yang lain. Dia diuji dengan sakitnya. Ya, semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekurangan harta itu ujian, diberikan kelebihan harta itu ujian. Kata para ulama apa? Dunia itu yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Kemudian di antara buah sabar, yaitu mencapai kejayaan dan kepemimpinan. Sebab tanpa kesabaran, cita-cita yang sudah di depan mata dan sedikit lagi akan tergapai menjadi sirna dan hilang. Karena kalau kita perhatikan ya, pemimpin-pemimpin besar di dunia ini mereka bersabar ya. Mereka orang-orang yang gigih dan memperjuangkan cita-citanya. Dan mereka memiliki kesabaran untuk menghadapi berbagai rintangan yang menghalangi cita-cita mereka. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Kemudian di antara buah dari kesabaran, dengan kesabaran kekuatan akan selalu bersanding. Kemenangan akan selalu hadir di depannya. Dan pertolongan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang sabar. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa atii'ullaha wa rasulah wa la ataza'u fatafsalu
watazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ikhwan, di antara buah bersabar, kesabaran itu merupakan sebuah perisai yang kokoh dan tangguh yang dapat digunakan menangkal berbagai macam makar yang diluncurkan oleh musuh kita. Bahkan dengan kesabaran itu makar-makar musuh akan menjadi lebih lemah dan tidak mempunyai daya untuk menyerang kita. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudorotan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan sampai kita sedih melihat orang bahagia, dan bahagia ketika melihat orang bersedih. Ini tetangga beli AC, kita yang kepanasan. Nggak boleh ya. Kemudian sabar ya, sebagai penghormatan yang sangat istimewa bagi orang yang bersabar. Buah dari kesabaran adalah sebagai penghormatan bagi orang-orang yang bersabar. Karena ketangguhan mereka dalam bersabar, maka para malaikat akan menyambut mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mereka sambil mengucapkan salam, yaitu para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Itu tempat surga. Ini untuk orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di antara buah dari kesabaran itu, orang yang bersabar akan menjadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cita-cita seorang muslim. Cita-cita dan tujuan hidup seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran, kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan sendirinya. Ini terkhusus hanya bagi orang-orang yang mau bersabar. Jadi bersabar dari apa tadi? Yang macam-macam sabar tadi. Sabar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar dari ketentuan atau takdir yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Yang mungkin sementara ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.